Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga ibu berharap kalian di rumah yang PJJ maupun yang di kelas lagi TM semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, pertemuan kali ini Bu Indri akan membahas tentang bab 3 tata perundang-undangan. Nah, sekarang coba kalian amati di sekeliling kalian. Apakah di sekeliling kalian ada aturan? Pasti tentu ada kan ya. Nah, sekarang coba introspeksi atau refleksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan aturan tersebut dengan baik atau belum? Nah, berarti kalau belum, berarti kita harus bisa memperbaiki aturan tersebut, atau kita bisa memperbaiki perilaku kita agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Gitu. Kalau yang sudah melaksanakan aturan dengan baik, maka perlu dipertahankan. Oke, nah sesuai dengan materi yang pada hari ini yang Ibu sampaikan di bab 3, yaitu tentang tata cara perundang-undangan, tata perundang-undangan maksudnya. Nah, di bab 3 coba dibuka halaman 55. Di situ ada tertera tentang tata perundang-undangan dari perundangan yang tertinggi sampai yang bawah. Di yang tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar sampai ke Perpu. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, berarti menyatakan bahwa undang-undang tersebut adalah undang-undang universal yang semua masyarakat, lapisan masyarakat juga mengamatuhinya. Hingga yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada peraturan pengganti undang-undang atau UU. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan Perpres, dan yang keenam ada peraturan daerah yang meliputi provinsi dan meliputi kabupaten atau kota. Nah, itu adalah tadi hierarki perundang-undangan. Jadi itu sudah wajib, sudah paten, jadi tidak bisa dirubah-rubah lagi urutannya dari yang atas sampai hingga yang bawah. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tentang perubahan undang-undang. Jadi di sini kalian lihat gambar di sini sudah Ibu beri gambar. Nah, perubahan undang-undang itu diusulkan oleh 1/3 anggota dari MPR. Itu pertamanya. Ya, jadi kalau ingin merubah undang-undang harus ada 1/3 dari anggota MPR yang menginginkan agar undang-undang atau aturan tersebut dirubah. Ya, dirubah itu tidak semuanya dirubah, tapi hanya disempurnakan. Gitu ya. Setelah diusulkan 1/3 anggota MPR, selanjutnya yaitu usulan tersebut itu diajukan secara tertulis yang jelas dan diberikan alasan kenapa kok ingin dirubah. Nah, seperti itu aturannya. Setelah dari 1/3 itu tadi, maka akan disidangkan di MPR. Nah, setelah disidangkan di sidang paripurna MPR, maka ada dua kemungkinan, ada diterima dan ada yang ditolak. Kalau yang diterima berarti aturan tersebut itu harus disetujui 50 plus 1 orang anggota MPR. Tetapi kalau tidak ditolak berarti kurang dari itu. Gitu ya, Nak ya. Jadi persidangan itu harus dihadiri oleh anggota MPR sejumlah 2/3 anggota. Setelah 2/3 anggota itu hadir di sidang paripurna MPR, setelah itu baru disetujui oleh 50% plus 1 orang anggota MPR. Kalau disetujui berarti aturan tersebut akan dirubah dan ditetapkan dan disahkan. Tetapi kalau tidak disahkan berarti undang-undang tetap seperti semula. Gitu ya, paham ya sesuai gambar ini.
Nah, yang ketiga itu tentang proses pembuatan undang-undang dasar. Jadi, undang-undang dasar itu diusulkan sebelum menjadi undang-undang. Namanya adalah RUU. Apa itu RUU? RUU itu adalah rancangan undang-undang yang akan dibukukan atau usulan yang akan dibukukan yang akan menjadi undang-undang. Jadi RUU ini akan diusulkan oleh DPR bersama Presiden. Setelah diusulkan, kemudian ada dua kemungkinan juga. Jika aturan tersebut atau yang diusulkan tersebut itu tidak sesuai atau aturan tersebut itu dalam 30 hari itu tidak disahkan, berarti secara otomatis aturan tersebut akan menjadi undang-undang yang akan dibukukan. Tetapi kalau misalkan dalam 30 hari itu sudah diputuskan bahwasanya aturan tersebut itu tidak bisa diundang-undangkan, maka aturan tersebut tidak akan diundang-undangkan dan tidak akan pernah diundang-undangkan. Gitu anak-anakku. Jadi ada 3 tadi tentang tata perundang-undangan dari nomor 1, tingkatan nomor 1 yang paling tinggi aturan dasar di Indonesia sampai perda. Ya, perda peraturan daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kedua, ada perubahan undang-undang. Jadi perubahan itu tadi yang sudah Ibu jelaskan harus dihadiri oleh MPR, diusulkan berapa 1/3, kemudian diaturkan oleh dihadiri di paripurna dan disetujui 50+1 anggota MPR. Dan yang ketiga ada proses pembuatan undang-undang tadi. Nah, tugas kali ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian membuat video seperti Bu Indri ini tadi. Membuat video, kalian boleh ekspresikan diri kalian sekreatif kalian mungkin. Nah, setelah kalian video, kalian lalu edit seperti teks, dikasih teks, kemudian dikasih background, terserah kalian. Yang penting itu tidak mengurangi muatan atau materi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kalian buat video menjelaskan 3 materi tadi: tata perundangan, proses pembuatan undang-undang, dan pembentukan undang-undang. Kalian jelaskan, kalian video, kemudian kalian editnya di aplikasi favorit kalian, terserah, entah itu di KineMaster, entah itu di Capcut, entah itu YouCut, itu terserah kalian. Kemudian nanti Ibu kasih link di Edmodo, kalian upload di Edmodo. Seperti itu ya anak-anakku. Semoga kalian tepat waktu untuk menyelesaikannya, karena ini adalah tugas proyek kalian, sehingga nilai kalian tidak kosong gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh chat di grup, apa kesulitannya, apa kendala-kendalanya gitu. Udah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.